Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan tentang materi di bab 10 yang berjudul Perancangan dan Implementasi Data menggunakan DB Designer. Dan di sini saya tidak sendiri, saya bersama ketiga teman saya, dan saya sendiri itu Feby Ferdiansyah. Lalu saya ada Muhammad Antaranegara, dan yang ketiga ada Toto Andri Gunawan, dan yang terakhir ada Prima Catur Wicaksono. Lanjut. Pada perangkat lunak bantu telah tersedia komponen-komponen ataupun notasi perancangan basis data. Salah satu perangkat lunak bantu untuk keperluan semacam itu adalah DB Designer yang dioptimalkan untuk MySQL database. DB Designer 4 adalah aplikasi khusus yang digunakan untuk mendesain sebuah basis data. Aplikasi ini memudahkan kita untuk membuat database karena fitur yang disediakan di dalamnya. Lanjut. Dan ini adalah contoh tampilan jendela dari DB Designer. Lanjut. Nah, di sini ada beberapa icon yang tersedia pada DB Designer. Seperti kita lihat pada sisi kiri, itu ada query mode. Itu berfungsi untuk membuat database menggunakan query dalam SQL. Jika Anda mengerti SQL, gunakan saja fasilitas ini. Lalu yang di bawahnya itu adalah pointer biasa yang berfungsi untuk mengarahkan mouse. Yang ketiga yang di bawahnya itu ada mover yang berfungsi untuk menggeser tabel atau objek lainnya di dalam DB Designer. Lalu di bawahnya lagi ada resize, berfungsi untuk mengubah ukuran tabel dengan cara klik icon tersebut, arahkan ke tabel yang ingin resize, klik tabel, dan tahan sampai ukuran yang diinginkan. Lalu di bawahnya ada delete, yang fungsinya untuk menghapus tabel. Lalu di bawahnya lagi ada grid. Mungkin grid ini seperti penggaris, dan bawahnya juga ada hand tool yang fungsinya untuk mengarahkan pandangan ke area yang terlihat. Bawahnya lagi ada zoom untuk mengubah ukuran objek pandangan, memperbesar memperkecil tampilan. Dan di bawahnya lagi ada new region untuk membuat sebuah area baru. Dan di bawahnya lagi ada new table untuk membuat tabel baru. Bawahnya lagi ada new one .2n non-identifying relation, berfungsi sebagai membuat relasi 1:n antar tabel. Artinya region K akan melambangkan belah ketupat warna pink di destinasi tabel. Lalu ada lagi new one 1:1 non-identifying relation yang berfungsi membuat relasi 1:n antar tabel, yang nantinya region K akan melambangkan belah sama kayak yang di atas, yang bawah juga sama. Lalu ada new generalization, berfungsi untuk membuat generalisasi antar tabel yang nantinya region K akan melambangkan kunci di destination table. Lalu bawahnya lagi ada new 1:1 relation
yang berfungsi membuat relasi 1:1 antar tabel. Yang nantinya Foreign Key akan melambangkan kunci di destination table. Yang bawahnya juga sama, new 1 berbanding m relation yang berfungsi membuat relasi 1:m antar tabel. Yang nantinya Foreign Key-nya akan berlambangkan kunci. Teks untuk membuat area yang bisa di-set, image untuk memasukkan gambar dalam blok area, database synchronization untuk menghubungkan pekerjaan Anda dengan database yang sudah ada, SQL script untuk menciptakan query SQL dari database yang dibuat. Dan nantinya SQL ini bisa diekspor ke dalam SQL editor. Oke, cukup. Ya, untuk selanjutnya menggunakan komponen tabel dan relasi, klik komponen tabel pada toolbar seperti digambar di bawah ini. Yang bisa kita lihat yang ditandai dengan warna merah. Oke, selanjutnya letakkan komponen tersebut pada pega area sehingga muncul komponen tabel 01 pada pega area. Kemudian klik kanan komponen tersebut sehingga muncul menu dan pilihlah edit objek seperti berikut. Ya, bisa dilihat ya, di sini ada tabel 01. Oke, selanjutnya menu edit objek akan menampilkan jendela tabel editor. Pada tabel editor bisa menentukan properties dari tabel seperti nama tabel, tipe data, primary key, dan lain-lain. Ubah dan simpanlah properties tabel 01 menjadi tabel faktur. Struktur tabel seperti pada pembahasan LRS tanpa FK seperti berikut. Nah, bisa dilihat yang di bawah ini. Ulangi langkah-langkah menggunakan komponen tabel faktur untuk tabel barang dan langganan. Struktur tabel seperti pada pembahasan LRS tanpa ada FK, sehingga ada 3 komponen tabel seperti gambar berikut. Nah, di sini kita lihat ada 3 tabel, ada tabel faktur, langganan, dan juga barang. Kemudian langkah berikutnya membuat relasi 1M antara langganan dengan faktur dengan cara klik komponen 1N relation pada toolbar seperti di gambar berikut. Nah, bisa kita lihat di sini yang ditandai dengan bulat merah. Selanjutnya, klik di tabel langganan, kemudian klik di tabel faktur, sehingga muncul komponen relasi yang menghubungkan kedua tabel tersebut dan FK, NLGM berada pada tabel faktur seperti gambar berikut. Kemudian langkah berikutnya membuat relasi M antara faktur dengan barang dengan klik komponen M relation pada toolbar seperti di gambar berikut. Bisa dilihat gambar yang di bawah yang ditandai dengan bulat merah itu. Lanjut. Oke. Selanjutnya klik di tabel faktur, kemudian klik di tabel barang, sehingga muncul komponen relasi yang disertai munculnya tabel baru. Bisa ini contohnya faktur
has terus barang, dan fk kurung nvac dan n barang pada tabel di bawah ini ya. Bisa kita lihat tabel faktur dan tabel barang berelasi ya. Tabel barang, tabel faktur berelasi dengan langganan. Oke, next. Edit properties tabel faktur has barang, yaitu dengan mengganti nama menjadi tabel transaksi dan menambahkan field quantity dan HRG run sehingga menjadi seperti gambar berikut. Bisa kita lihat pada gambar berikut ini ya, tabel faktur, langganan, terus transaksi. Next. Untuk mengekspor hasil rancangan database ke dalam database digunakan database synchronization. Database yang digunakan pada contoh ini adalah MySQL. Sebelum melakukan sinkronisasi, kita perlu membuat koneksi ke database MySQL terlebih dahulu. Jika remote connection dengan root diperbolehkan, maka gunakan user root. Jika tidak, maka kita butuh membuat user baru terlebih dahulu. Berikut ini adalah cara bagaimana membuat user baru, yaitu DB owner. Pertama, lakukan login terlebih dahulu ke MySQL dengan memasukkan password root. Bisa dilihat contoh di bawah ini ya. Oke, next. Langkah selanjutnya adalah buat user baru bernama DPO dengan password owner. Ketikkan 3 perintah di bawah ini. Perintah pertama yaitu create user DPO identified by owner. Lalu kita enter, maka akan muncul tampilan di bawahnya, yaitu lalu kita ketik grant all on to DPO. Klik OK dan set password for DPO sama dengan all password kurung buka tanda petik owner. Lalu kita enter. Selanjutnya buat database baru yaitu DB penjualan seperti berikut ini. Lalu kita masukkan perintah create database DB penjualan titik koma. Next. Mengekspor tabel hasil rancangan ke server database. Mengekspor tabel ke server database bisa dilakukan dari menu database ke database synchronization seperti gambar berikut ini. Bisa dilihat di gambar ini, kita klik menu database lalu kita pilih database synchronization. Oke, next. Eto. Hidupin dulu mic-nya itu agak dihidupin. Mic lu agak hidup. Oke. Selanjutnya yaitu mengekspor tabel hasil rancangan ke server database. Mengekspor tabel ke server database bisa dilakukan dari menu database. Lalu database synchronization seperti pada gambar berikut ini. Next.
Lalu pilih MySQL sebagai database dan kemudian klik New Database Connection. Seperti yang pada gambar ini yang di lingkaran merah. Next. Masukkan nilai berikut. Dalam connection name-nya masukkan MySQL. Terus host name-nya masukkan localhost. Dan database name-nya kita kasih nama DB penjualan. Untuk username-nya DBO. Password-nya kita pakai owner aja. Setelah itu klik OK. Next. Setelah ini klik connect untuk terkoneksi ke MySQL. Seperti pada gambar berikut ini. Next. Lalu setelah klik OK akan tampil jendela seperti di atas. Dan selanjutnya klik tombol Execute untuk mengekspor tabel ke server database MySQL. Dan akan tampil progress report seperti berikut. Udah segini doang. Oke. Penutup ya. Ya. Oke, mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami presentasikan pada hari ini. Mudah-mudahan materi ini dapat dipahami dan tersampaikan dengan baik. Lalu jika ada kesalahan dan salah-salah kata, mohon dimaklumi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.